Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berkumpul dalam rangkaian majelis bulanan kita yang baru dibuka lagi karena sebelumnya kita libur selama Ramadan. Mudah-mudahan dengan berkatnya berkumpul kita pada malam hari ini menjadi sumber, menjadi suatu tanda bahwasannya insyaallah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian. Allah Ta'ala menggugurkan segala kesalahan kita. Allah Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Yang punya hajat Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Yang punya harapan Allah Ta'ala penuhkan harapannya. Yang sedang sakit Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, barusan kita mulai acara dengan pembacaan Maulid Diya'ul Lami yang kemudian juga disambung lagi setelahnya qasidah dan lantunan salawat yang disambung lagi oleh adinda kita Aza Tahfidz dari RCTI yang tinggal di Kuala Tungkal, insyaallah menjadi motivasi buat kita, penyemangat buat kita dan anak-anak kita untuk lebih gemar untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan mau'izatul hasanah dari guru mulia kami Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, terlebih dahulunya kita mintakan kalimatain sambutan daripada orang tua kita Ustadz Hamid Kurnaini, fa'alaihi yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia Habib Jindan yang hadir pada saat ini beserta rombongan, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, unsur musbidah, para alim ulama, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, hidayah. Oleh karena itu dapat hadir bersama-sama dengan para habib yang turut hadir pada saat ini, meriahkan dalam pengajian Jadatul Mustafa yang dipimpin oleh Habib kita Saghir, kemudian lagi oleh masyarakat tentu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sangat berterima kasih kepada Habib yang telah melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan di Kuala Tungkal ini menjadikan masyarakat Islami, masyarakat yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan negeri kita aman, rahmat, mawaddah, sakinah dalam segala macam. Dengan demikian tentu harapan kita mudah-mudahan ini senantiasa berkelanjutan. Dengan demikian sehingga negeri kita, aman kita mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua kita Ustadz Hamid Kurnaini. Mudah-mudahan beliau Allah berikan panjang umur, sehat afiat, amin rabbal alamin. Yang selanjutnya kita mintakan sambutan daripada Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, fa'alaihi yatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Bapak Bupati, izinkan saya dalam kesempatan ini mengajak kita semua untuk mendoakan semoga pimpinan kita, Bapak Bupati kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DPRD, dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rekan-rekan unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kuala Tungkal,
Bapak Sekda, kemudian yang kami muliakan tua-tua, teganai, alim ulama, cedik pandai, tuan-tuan guru, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan guru kita, penceramah kita yaitu Al-Ustadz Al-Habib Jindan bin Noval dari Jakarta, kemudian Al-Ustadz Al-Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsi dari Bogor. Selamat datang di kota bersama, kota Kuala Tungkal, bumi Serkuh Dayung, serentak ketujuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hadirin sekalian yang saya hormati, 69 tahun kita sudah merdeka, yang diraih dengan penuh perjuangan, tetes darah dan air mata, serta berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kebebasan itu dapat kita capai pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu juga dengan kabupaten kita yang sudah berumur 49 tahun. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sudah banyak perubahan yang dapat dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat. Tidak juga dapat kita elak dan ditampik bahwa semua itu adalah berkat perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Namun saudara-saudara sekalian, masih sangat banyak lagi yang ingin kita raih di masa depan. Oleh karena itu, kebersamaan dari masyarakat kita yang majemuk, masyarakat kita yang beragam, yang multi etnis sangat dibutuhkan. Itulah modal kita untuk meraih kemajuan di daerah yang kita cintai ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan tidak bosan-bosannya, saya selalu mengajak kita semua untuk bahu-membahu menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai tali silaturahmi. Hadirin sekalian yang saya hormati, di samping memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-69 dan hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-49, pengajian kita malam ini juga merupakan rangkaian milad pertama Majelis Jalsatul Mustafa Kuala Tungkal di bawah pimpinan yang terhormat Al-Habib Bagir bin Mustafa Al-Habsi. Atas rintisan ini terlaksanalah dakwah Islam yang sejuk, dakwah Islam yang memberikan harapan kedamaian dan sangat sesuai, sekali lagi sangat sesuai dengan kultur dan budaya di bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan ini. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas apa yang telah dilaksanakan oleh majelis pengajian ini. Majelis ini telah memberikan kontribusi yang penting dan berharga bagi tumbuh kembangnya generasi Islami di daerah kita ini. Dan kita berharap agar majelis ini terus tumbuh dan dicintai oleh masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ringkas ini, sekali lagi atas nama Bupati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh penceramah kita yang telah menyisihkan waktu datang dari jauh. Kami yakin dan percaya bahwa kedatangan tuan-tuan guru ke Kuala Tungkal ini akan memberikan dampak bagi perubahan akhlak di negeri ini. Dan semoga kabupaten kita ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negeri yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat milad pertama bagi Majelis Jalsatul Mustafa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Billah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Wakil Bupati kita. Mudah-mudahan beliau Allah berikan keberkahan, Allah berikan mudahan kepadanya agar senantiasa dapat mengarahkan kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat. Setelah ini kita akan mendengarkan untayan-untayan kalimatul hikmah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Sebelumnya Al-Faqir minta kepada para hadirin wal hadirat untuk menghadirkan hati dengan sebenar-benarnya hadir, karena Allah Ta'ala tidak melihat jabatan kita, Allah tidak melihat ilmu kita, Allah tidak melihat pakaian kita, Allah tidak melihat penampilan kita, tapi yang Allah Ta'ala lihat adalah hati dan sanubari kita. Kam min garib ba'id wa kam min ba'id garib. Berapa banyak yang jauh di rumahnya dia ngedengar, dia dapat hidayah, tapi terkadang yang dekat dia nggak dapat hidayah. Kita pengen yang dekat yang jauh semuanya kebagian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang kita harapkan? Kita datang di mari mengambil barakah, mengambil kemuliaan, mengambil keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah bukan hanya dengan cium tangan nama ulama. Naam barakah, ada berkah yang lebih bagus lagi.
Apa berkah yang lebih bagus lagi? Kita mandang dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan keagungan, dengan pandangan kecintaan, dengan pandangan kemuliaan. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Bakhat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum." Beruntung orang yang memandang mereka atau pernah memandang orang yang pernah memandang mereka. Kenapa demikian? Karena ilmu beliau sambung menyambung dari gurunya, guru kepada guru, sambung menyambung sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu apa yang beliau sampaikan, ibqa wal ithma, kita dengerin, enggak cuman kita dengerin tapi kita tanamkan di hati sanubari kita. Apa yang beliau sampaikan ini manfaat, ini nasihat, enggak cuman buat kita saja, melainkan ajak ke rumah kita, bawa ini nasihat kepada istri kita, bawa ini nasihat kepada anak-anak kita, bawa ini nasihat pulang ke rumah kita, sehingga rumah kita sebagaimana rumah daripada kerumahan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala mentakdir kita berkumpul di tempat yang mulia ini, kita minta kepada Allah berkat kemuliaan malam hari ini, Allah bertakdir kita pula untuk berkumpul kelak di syurga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, maka dari itu mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah daripada guru mulia Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Fa'alayya tafaddal mashkur. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita dan memilih kita untuk hadir di tempat dalam suatu acara, dalam suatu amalan yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibanggakan oleh Allah ta'ala di hadapan para malaikat-malaikatnya, sehingga para malaikat tatkala mereka kembali menghadap kepada Allah sepulang hadir di majlis yang semacam ini, maka Allah Ta'ala menyatakan kepada mereka, "Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Aku persaksikan kalian wahai para malaikat-malaikatku, kalau aku telah mengampuni orang-orang yang hadir di majlis zikir dan majlis ilmu yang barusan dihadiri oleh para malaikat-malaikat Allah Ta'ala. InsyaAllah majlis kita majlis tersebut majlis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang berlimpah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di Kuala Tungkal dalam rangka bersyukur kepada Allah ta'ala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir, kita bersalawat, semuanya kita laksanakan dalam rangka syukuran atas hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga hari ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ke-49. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri ini dan negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negeri yang penuh berkah, negeri yang mendapatkan rahmat dan limpahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebab negeri yang berkah, negeri yang baik. Mengapa disebut negeri yang baik? Karena di situ banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang berkah. Masyarakatnya baik, negerinya menjadi baik. Namun manakala masyarakatnya celaka, negerinya pun negeri celaka. Masyarakatnya hina, negeri pun menjadi negeri yang hina. Karena itu alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan negeri kita negeri yang mulia, negeri yang baik, negeri yang merdeka. Negeri kita merdeka berapa tahun yang lalu? 69 tahun yang lalu. Sebelumnya kita dijajah oleh Jepang. Sebelum Jepang kita dijajah oleh Belanda. Kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Enggak taunya masuk Jepang. Jepang mengusir Belanda, Belanda kabur. Itu orang-orang di masa tersebut bingung. Ya Rabb,
Ini kita sekarang dijajah sama Belanda 350 tahun. Nah sekarang Belanda kabur, ketakutan sama Jepang. Kira-kira berapa ratus tahun kita bakal dijajah? Kalau yang ngejajah kita 350 tahun kabur ketakutan, nah ini berapa ratus tahun bakal menjajah kita nih? Entah 400-500 tahun lagi harus mengalami penjajahan. Namun subhanallah, kekuasaan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala 3,5 tahun tersingkir dari bumi Indonesia ini. Allah Ta'ala sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Allah Ta'ala hancurkan orang zalim dengan orang zalim. Saling menghancurkan satu sama lain. Mereka jalan, merdekalah Indonesia. Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karenanya Indonesia sudah merdeka. Namun apakah saya dan saudara sudah merdeka? Kita merdeka dari Belanda. Kita merdeka dari Jepang. Tapi sudahkah kita merdeka dari syaitan? Sudahkah kita merdeka dari nafsu? Sebab kalau Belanda kita anggap menjajah kita 350 tahun, Jepang 3,5 tahun, itu semuanya 69 tahun yang lalu. Namun syaitan telah berusaha dan telah berhasil menjajah Bani Adam sejak ribuan tahun yang lalu. Dia yang menjadi penyebab keluarnya Abuna Adam dari surga ditempatkan di alam duniawi ini gara-gara tipuan syaitan. Dia yang membuat kedua anak Adam salah satu membunuh saudaranya sendiri. Dia yang telah menyebarkan kesesatan di muka bumi ini hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, innasyaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka perlakukanlah syaitan sebagai musuh. Apabila syaitan adalah musuh kita, bagaimana kita memperlakukan musuh kita? Apakah kita bergaul? Apakah kita berjabat tangan? Apakah kita dengarkan nasihat? Apabila dia menganjurkan kita akan sesuatu, maka menganjurkan kita untuk mencelakakan kita, untuk membinasakan kita. Anjuran dari musuh untuk mencelakakan kita. Kalau dia nasihatin kita syaitan, nasihat yang akan menghancurkan kita, nasihat dari musuh, tujuannya ingin menyesatkan kita. Walaupun dia bilang ini tujuan baik apa, selama itu datangnya dari syaitan, maka adalah keburukan. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Karenanya merdekakan diri kita dari pengaruh syaitan, dari ajakan syaitan, sehingga kita menjadi betul-betul bangsa yang merdeka, manusia yang merdeka dari perbudakan syaitan, dari perbudakan nafsu. Sayyidina Yusuf, beliau dalam ucapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu selalu ngajak kepada keburukan. Beruntung orang yang terbebas daripada perbudakan nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan nafsunya, namun celaka, binasa, hancur orang yang membiarkan nafsunya ternoda dan kotor. Bagaimana cara kita mensucikan nafsu kita? Hadir di majelis yang semacam ini. Kita hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir, maka itulah yang akan membuat nafsu kita makin suci. Ciri majelis ilmu yang benar, majelis yang baik adalah majelis yang mengajak kita kepada pensucian jiwa. Orang hadir majelis, keluar dari majelis, tadinya dengki sama orang, nggak benci sama orang, nggak ada kedengkian. Tadinya ada perasaan iri, keluar dia hadir majelis, pulang nggak ada lagi rasa iri terhadap manusia. Tadinya durhaka, hadir majelis taklim, pulang udah nggak durhaka lagi kepada orang tuanya. Yang memutuskan silaturahmi, dia sambung silaturahminya. Yang ninggalkan sholat, dia perhatian dengan sholat 5 waktunya. Yang buka-bukaan aurat, hadir majelis keluar, dia perhatian bagaimana menutup auratnya dengan benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Kita umat Islam patut berbangga. Cara kita berpakaian pun diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun syaitan tidak senang hati. Syaitan membujuk manusia, tahu gak ada yang lebih baik, ada pakaian yang lebih baik, ada mode yang lebih baik dari yang diajarkan Allah, lebih baik dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini anjuran musuh. Ini bisikan musuh, maka jadikan dia, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan kita taati, jangan kita turuti. Ciri orang yang hadir majelis, kelakuannya makin baik, ucapannya makin baik, tidak mencaci, tidak mencela. Bukan hadir majelis ilmu, pulang udah bisa ngafirin orang, udah bisa mensyirikkan orang, udah bisa mengkafirkan orang. Waduh, hadir majelis apaan? Kok bisa mengata-ngatai? Kok mencaci? Kok memaki? Nabi Muhammad enggak seperti itu. Namun majelis yang benar adalah yang mengajak kita untuk istiqamah, untuk taqwa kepada Allah, menjalankan taqwa di dalam lisan kita, di dalam ucapan kita, di dalam pendengaran kita, di dalam penglihatan kita, di dalam cara kita bermuamalah, cara kita berinteraksi sesama manusia, menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak orang yang hadir majelis seperti apa sifat dan akhlak mereka? Disebutkan bahwasanya mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang hadir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling mengasihi satu sama lain, saling hormat satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, menyukai untuk saudaranya sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri, dia berikan kepada saudaranya yang muslim. Allah Ta'ala puji mereka di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya walaupun mereka lagi kesulitan, walaupun mereka lagi kesusahan. Mereka lah orang-orang yang mulia. Untuk menjadi mulia, enggak harus kita jadi pejabat, jadi pemimpin dunia, jadi penguasa di alam semesta ini. Untuk mencapai kemuliaan gak harus kita jadi penguasa dunia, ataupun punya harta banyak, ataupun punya mobil bagus. Untuk mencapai kemuliaan cukup kita istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita barusan saja melalui daripada pemilu, baik itu pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden. Wah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada umat Islam ini. Sesungguhnya itu semuanya baik, dengan i'tiqad baik dilaksanakan, silahkan. Namun ketahuilah, yang paling membawa perubahan di dunia ini adalah istiqamah kita. Istiqamah kita dalam salat kita, dalam ibadat kita, dalam zikir kita. Maka itu membawa perubahan besar di dalam suatu negeri. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya man hafadha ala salatil jamaah faqad mala'a al-barra wal bahra bil khair atau kama qala. Barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, maka dia telah memenuhi daratan dan lautan dengan kebaikan. Dia penuhi daratan dan lautan dengan kebaikan dengan salatul jamaah. Dan tahukah bahwasanya saat orang tahajud di tengah malam, dia berdoa untuk umat Islam, menitikkan air mata kepada Allah yang dia panjatkan untuk kebaikan umat. Setetes air mata tersebut lebih baik daripada 1000 orasi, lebih baik daripada 1000 pidato. Dam'ah lil ummah khairun min alfi kalam. Setetes air mata engkau tangiskan untuk umat lebih baik daripada 1000 pidato. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya seandainya satu orang menangis kepada Allah Ta'ala, berdoa untuk umat, niscaya satu umat yang jumlahnya jutaan tersebut akan Allah Ta'ala timpakan rahmat
berkat tangisan satu orang. Untuk meraih kemuliaan, memberikan manfaat, sesungguhnya medannya itu beragam, bermacam-macam. Fa inna faydha fadlihi fin nasi turuguhu jalla 'anit taqyidi wal qiyasi turuguhu bi'adadil anfasi wajuduhu jarin bikulli hali. Anugerah Allah Ta'ala senantiasa ada, tercurah pada manusia. Nggak bisa dibatasin dengan akal kita, dengan pikiran kita. Jalan menuju Allah sangat banyak, sejumlah tarikan nafas manusia. Mau beribadat kepada Allah, mau taat kepada Allah Ta'ala, banyak caranya. Mau menang, mau mulia, banyak caranya. Cari kemenangan dalam sholat, dalam tahajud, dalam ibadat, di dalam istighfar, di dalam berzikir, di dalam bersalawat terhadap Nabi Muhammad SAW, di dalam berbakti kepada orang tua, di dalam menyambung silaturahmi, di dalam membantu orang yang kesusahan, di dalam bersedekah, di dalam sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, duha, witir. Carilah kemenangan dan kemuliaan di itu semua. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, wa kana syaraful mar'i qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seseorang, kemuliaan seorang muslim kalau dia punya tahajud di malam hari. Ada orang bilang, engkau merusak kemuliaan saya, engkau menodai kehormatan saya, engkau mengganggu kemuliaan saya. Kalau dia punya qiyamul lail, punya tahajud, berarti dia punya kemuliaan, punya kehormatan. Kalau tidak, dia enggak punya tahajud. Apa yang mau dirusak? Kehormatan mana? Kemuliaan mana? Kemuliaan dalam qiyamul lail, dalam tahajud. Carilah kemuliaan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang luas yang Allah Ta'ala peruntukkan bagi hambanya. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya ini 5 tahun sekali sangat menentukan nasib bangsa, silahkan, itu ikhtiarnya. Tapi ikhtiar yang lebih baik lagi, yang paling menentukan nasib bangsa, bukan yang 5 tahun sekali doang, tapi yang punya pengaruh besar menentukan nasib bangsa, yang sehari 5 kali. Yang sehari 5 kali pengaruhnya besar di dalam menentukan nasib bangsa, di dalam menentukan nasib negeri, di dalam menentukan nasib wilayah kita, dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, nasib kita dunia dan akhirat ditentukan dalam yang 1 hari 5 kali. Kalau yang 5 tahun sekali, pengaruhnya mungkin cuma di dunia aja, akan tetapi di akhirat nggak ada pengaruh apa-apa. Namun yang sehari 5 kali, pengaruhnya dunia dan akhirat. Di dunia dan di akhirat. Pertama yang dihisab, yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat adalah tentang sholat. Kalau sholatnya beres, semuanya beres. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah, istiqamah kita itu adalah hal yang paling penting untuk kita jalankan. Istiqamah di dalam sholat, di dalam beribadat, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Tahukah ketika seseorang dia hadir di majelis yang semacam ini, banyak pahala yang dia dapatkan. Kita duduk di sini, kita berzikir, kita bersalawat, kita menuntut ilmu. Rasulullah menyatakan hadir satu majelis ilmu pahalanya lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat, digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala mengurus 1000 jenazah. Artinya hadir satu majelis ilmu manfaatnya, pahalanya besar, dan manfaatnya pun juga lebih besar daripada manfaat yang tadi itu semua. Manfaat kalau sholat, manfaat pribadi kita. Mengurus jenazah, manfaat sosial bagi masyarakat. Andil dalam kesehatan, ngurusin orang sakit. Satu majelis ilmu pengaruhnya lebih hebat daripada 1000 itu semua digabungkan. 1000 sholat sunnah,
1000 nganter jenazah, ngurus jenazah, 1000 menjenguk orang sakit. Itu kalau manfaatnya digabungkan, lebih besar manfaat satu majelis ilmu. Mengapa? Sebab dengan majelis ilmu agama ini, itu akan memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang semacam tadi. Sholatnya makin berkualitas, sosialnya makin berkualitas, perhatiannya terhadap sesama makin berkualitas dengan berkat majelis yang semacam ini. Ada satu orang yang mana di zaman sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini orang dia punya suatu penyakit sosial. Dia suka kepada perzinaan. Alhasil dia hadir majelisnya Nabi Muhammad. Satu kali dia hadir. Ketika hadir majelisnya Nabi Muhammad, tersentuh dia punya hati. Akhirnya dia bilang, dia tunjuk tangan di tengah majelis, "Ya Rasulullah, saya izin bicara." Mau bicara apa? Bilang, "Saya izin. Ini semua syariat bakal saya ikutin, ajaranmu, nasihatmu. Cuma satu, saya minta izin." Izin apa? Izinkan saya untuk berbuat zina. Itu sahabat yang hadir di situ kaget dengan permintaan orang ini. Kira-kira kalau di majelis kita ada orang ngomong begitu bagaimana? Mungkin ada yang nggak kuat dengar, "Oh, ini mesti ditampar mulutnya." Namun sahabat nggak berani berbuat apa-apa di hadapan Nabi Muhammad. Mereka diam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi memanggil orang tersebut, "Kemari, mendekatlah." Mendekat orang tersebut ke hadapan Nabi Muhammad. Rasul bilang, "Mendekat lagi, sini mendekat." Sampai betul-betul dekat di hadapan Rasulullah. Terus Nabi bertanya kepada orang tersebut, "Engkau minta diizinkan berbuat zina. Saya mau tanya, kamu punya ibu gak?" "Punya ya Rasulullah." "Kamu rela ada orang laki berzina dengan ibumu?" Maka dijawab, "Saya tidak rela ya Rasulullah." "Siapa orang tersebut?" "Saya tidak rela dia berzina dengan ibuku." "Baik, ini kan cuma contoh," kata Nabi. "Saya mau tanya, kamu punya istri?" "Punya." "Boleh tidak ada orang laki berzina dengan istrimu?" "Tidak boleh, saya tidak rela." "Oh gitu." "Saya mau tanya, kamu punya anak perempuan?" "Punya." "Boleh gak orang berzina dengan anak gadismu?" "Tidak boleh, saya gak rela." "Boleh orang berzina dengan saudara perempuanmu?" "Tidak boleh." "Dengan bibimu?" "Tidak boleh." Disebutin keluarga perempuan yang satu persatu. Nah sekarang kamu sadar tidak apa barusan yang kamu minta? Kamu minta ingin berzina dengan siapa? Dengan perempuan lain. Bukankah perempuan lain apabila kamu ingin berzina dengan wanita tersebut, dia adalah ibunya seseorang, atau istrinya seseorang, atau anaknya seseorang, atau keluarganya seseorang? Sebagaimana kamu tidak rela, mereka pun tidak rela. Mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad, masuk ke akalnya dan masuk ke hatinya. Dikasih penjelasan yang masuk akal. Dia bilang, "Ya Rasulullah, kamu benar. Mulai sekarang saya bertaubat, saya nggak bakalan berbuat zina lagi. Ini komitmen saya di hadapan Nabi Muhammad." Nabi senyum. Dipanggil orang tersebut, "Sini," mendekat lagi, lebih dekat. Betul-betul dekat kepada Rasulullah hingga bersentuhan. Nabi meletakkan tangannya di dada orang tersebut. Nabi membaca sesuatu. Itu orang berkata, "Demi Allah, tidaklah Rasulullah mengangkat tangannya dari dadaku, melainkan tidak ada perbuatan yang paling aku benci di muka bumi ini melebihi perzinaan itu sendiri." Subhanallah. Berkat hadir majelis Nabi, berkat sentuhan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan, ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang, ini ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu Nabi pernah cerita, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada satu orang yang mana orang tersebut pelaku kejahatan. Dia banyak berbuat dosa, bahkan dosanya bukan main-main, membunuh sesama manusia. Dia sudah membunuh 99 nyawa. Satu kali tergerak hatinya, "Saya ingin taubat deh." Datang tanya, "Siapa orang yang paling alim di kampung ini?" Ditunjuk, "Ada satu ustadz, ente datengin sana dari kalangan Bani Israel." Datang ke ustadz, yang mana ustadznya ini kaku, ustadz gadungan, tapi dikenal di situ. Didatengin, samperin. Dibilang, "Wahai ustadz, saya ini banyak berbuat salah. Saya bikin dosa
bukan sembarang dosa. Saya sudah membunuh 99 nyawa. Kira-kira kalau saya mau bertaubat diampunin nggak oleh Allah Ta'ala? Masih bisa nggak bertaubat? Ini Ustadz karena dia tidak punya hikmah, dia berkata, wow udah 99 nyawa, nggak bakalan diampunin, nggak bisa bertobat lagi, percuma kamu taubat. Ya kalau percuma ya udah dah saya lengkapin jadi 100, dibunuh ustadznya. Merantau lagi itu penjahat, sampai timbul dalam hatinya keinginan, udah dah saya mau taubat, bosen, jenuh hatinya. Sebab tuh kemaksiatan, nggak ada ketentraman di situ. Dalam maksiat nggak ada ketentraman di situ. Walaupun luarnya kelihatan nikmat, kelihatan enak, kelihatan mewah, glamor, tapi hati pelakunya tidak akan menemukan kedamaian di situ. Apa yang dipertontonkan oleh kita kepada kita di dalam media tentang kehidupan glamor artis, bintang film di barat ataupun di timur, pada hakikatnya nggak demikian. Mereka tidak damai, mereka tidak tentram. Lihat berapa banyak yang bunuh diri, nggak menemukan kedamaian. Lihat kita hadir duduk di sini, duduk di tanah, nggak ada atapnya, angin sepoi-sepoi, utang bertumpuk, di rumah tagihan belanja. Namun damai hati kita di tempat ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala turunkan kepada kita kedamaian dalam Islam. Masya Allah. Maka ini orang pelaku kemaksiatan ini, dia tidak merasa damai. Dia bilang lagi, udah deh saya mau taubat. Tanya, siapa orang yang paling alim? Tapi kali ini ustadz yang beneran, ulama yang betulan. Siapa yang paling alim di sini? Bilang ada fulan. Disamperin, ketemu memang orang yang betul-betul soleh, taqwa, istiqamah, penuh hikmah. Bilang, wahai ustadz, ini saya udah membunuh 100 nyawa, kalau saya mau bertobat masih bisa gak? Bilang, bisa. Asal kamu mau bertobat bisa. Allah Ta'ala bisa mampu mengampuni semua dosa. Ayo. Tapi ada caranya. Bagaimana caranya? Kamu nih jadi jahat gara-gara salah pergaulan. Tinggalkan lingkungan kamu, tinggalkan tempat pergaulan kamu. Oh saya gak bisa, pindah kampung. Kampung saya semuanya penjahat, semuanya garong, semuanya. Keluar dari itu kampung, pindah ke kampungnya orang-orang soleh. Maka udah, dia punya tekad, dia siapkan bekalnya, keluar dari kampungnya, mau pindah ke kampung kaum solehin, dia mau taubat di situ, mulai hidup baru. Baru keluar kampung, di tengah jalan, tiba-tiba datang ajalnya, meninggal dunia. Datang malaikat azab, mau menyeret dia. Nah, ini dia nih orang yang udah lama gua tunggu. Mau diseret ke neraka. Datang malaikat rahmat, nggak bisa, dia udah niat mau taubat, lagi mau pindah-pindahan nih, mau memulai hidup baru. Bilang kan baru mau memulai hidup baru, belum mulai kan? Akhirnya ribut antara dua malaikat. Allah Ta'ala utus satu malaikat yang lain lagi untuk menengahi kedua malaikat ini. Akhirnya dikatakan begini saja, hitung, ditengahi. Kita ukur aja. Ini orang meninggal di tengah jalan. Iya, baru keluar dari kampungnya mau menuju kampung sana. Ya sudah, kita ukur dia lebih dekat ke kampung penjahat atau ke kampung orang-orang yang taat. Mana dia lebih dekat? Berarti kalau lebih dekat ke kampung penjahat, ngikut sama penjahat, masuk neraka. Kalau lebih dekat ke kampung orang taat, maka masuk ke dalam surga. Maka dihitung, ini baru keluar dari kampungnya, udah pasti lebih dekat ke kampung penjahat. Namun Allah Ta'ala ridha kepada hambanya. Allah Ta'ala melihat niat hamba tersebut dan kesungguhannya untuk bertaubat dan penyesalannya. Allah Ta'ala perintahkan, hai bumi yang dihuni oleh para penjahat, menjauhlah. Hai bumi yang dihuni oleh orang-orang yang taat, mendekatlah. Yang ini kampung penjahat, menjauh. Yang ini mendekat. Itu lagi diukur sama malaikat. Enggak taunya begitu diukur, ternyata pas di tengah-tengah. Namun ini orang lebih dekat ke kampung orang taat sejauh 1 jengkal. Lebih dekat 1 jengkal ke kampung orang yang taat. Maka dibawa oleh malaikat rahmat, khalas, ini jatah saya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wahakadha. Intinya saudara-saudara sekalian, kita ini diajak berdakwah dengan hikmah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Itu ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak diajak untuk kekerasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penuh toleransi,
orang yang paling menghargai makhluk hidup, orang yang paling menghargai jiwa dan manusia, orang yang paling menghargai amanat, orang yang paling menghargai milik dan aset orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah satu kali kedatangan rombongan kaum Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkunjung kepada Rasulullah. Ketika datang rombongan kunjungan tersebut ke kota Madinah, tahu-tahu masuk waktu sholat mereka. Sebab mereka nih masih ngikutin ajarannya Nabi Isa. Itu semua agama-agama Yahudi, agama Nasrani masing-masing punya waktu sholat. Nah ini tahu-tahu jadi begini nih, nggak jelas waktu sholatnya, nggak tahu dari mana. Tapi yang jelas itu pada dasarnya ada waktu sholatnya. Walhasil ketika mereka berkunjung kepada Rasulullah, datang masa waktu sholatnya mereka, jam mereka untuk sholat, untuk beribadat. Mereka minta izin untuk beribadat, disediakan tempat oleh Nabi. Silakan kalian beribadat sana di pojok, ya di bagian belakang masjid kalian ibadat di sana. Dipersilahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah, toleransi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak kebablasan toleransinya Rasulullah. Satu kali Sayyidina Umar dia berbisnis dengan orang Yahudi, nggak dilarang oleh Nabi Muhammad, silahkan, bebas. Ada pasarnya Bani Quraidah di sana. Ada pasarnya masyarakat Yahudi dan orang Islam, berbisnis di situ, dipersilahkan. Tidak dilarang oleh Nabi Muhammad. Tapi waktu Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, rupanya ini ada rekan kerjanya, rekan bisnisnya, menghadiahkan kepada Sayyidina Umar beberapa lembar dari kitab Taurat, kitab suci mereka. Jalan ketemu dengan Rasulullah. Rasul melihat, apa itu yang kau pegang wahai Umar? Ini tadi hadiah kitab Taurat beberapa lembar, diberikan oleh fulan orang Yahudi. Maka Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, bukankah saya telah datang dengan membawa Al-Quran murni dari Allah, tidak kecampuran tangan dengan perubahan manusia, nggak ada disusup-susupi atau dipalsukan, pemalsuan. Ini Quran selamat dari pemalsuan. Kenapa engkau mau cari sesuatu yang katanya dari Allah tapi udah ada disusupi pemalsuan di dalamnya? Ini 1500 tahun yang lalu. Toleransi yang dijalankan oleh Rasulullah, ada aturan. Dalam berbisnis, dalam bersikap, dalam rahmat dan kasih sayang, silahkan. Saling menghargai satu sama lain, silahkan. Tetapi toleransi, ayo kita sujud bareng. Saya ngikut agama kamu, kamu ngikut agama saya. Daripada kita nyembah Tuhan sendiri-sendiri, kita nyembah Tuhan sama-sama. Bukan begitu. Lakum dinukum waliyadin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak saling mengganggu antara muslim satu sama lain. Bahkan bukan cuma sesama muslim. Muslim dilarang mengganggu orang non-muslim. Orang non-muslim yang tidak ada peperangan dengan mereka, ataupun orang non-muslim yang dilindungi oleh negara, maka nggak boleh diganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qatala dhimmiyan la yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir non-muslim yang dilindungi dalam negara, maka pembunuh tersebut tidak akan mencium harumnya surga. Dan harumnya surga tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Artinya orang tersebut gak bakalan masuk surga. Membunuh non-muslim, gak bakal mencium harumnya surga. Na'udzubillahi min dzalik. Islam mengajarkan adab, kesantunan. Adalah salah seorang a'immah dari ulama ahlu sunnah wal jamaah, pemimpin mazhab. Satu kali dia bersama murid-muridnya berjalan di jalanan. Tatkala jalan di jalanan, ada seekor anjing di jalan tersebut. Ini guru besar, imam mazhab. Dia sedang berjalan. Di jalanan itu ada anjing. Mau diusir anjing tersebut oleh murid-muridnya. Maka si guru berkata, jangan usir anjing tersebut. Saya dan anjing itu memiliki hak yang sama untuk lewat di jalan ini. Saya nggak punya hak untuk mengusir anjing dari jalanan.
Lihat adab yang diajarkan. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau mencari makanan di tong sampah. Di tumpukan sampah di ujung sana, seekor anjing juga lagi mengorek-ngorek sampah mencari makanan. Ngelihat Uwais Al-Qarni sedang mengorek makanan di ujung lainnya, itu anjing menggonggong mau mengusir Uwais. Uwais berkata, jangan khawatir, kamu makan bagian kamu, saya makan bagian saya nggak bakal ngusir kamu bilang saya lebih mulia dari kamu, enggak. Yang mulia tuh tahu siapa? Kalau besok saya lolos ngelewatin jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, saya lolos masuk surga, berarti saya lebih mulia dari engkau. Kalau saya gagal, saya jatuh ke dalam api neraka, berarti kamu wahai anjing lebih mulia daripada saya. Di situ orang-orang yang menghargai makhluk hidup, orang-orang yang memiliki adab dan kesantunan kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Islam mengajarkan rahmat dan kasih sayang. Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim yang lain haram untuk saling mengganggu darah mereka, ataupun mengganggu, mengambil harta mereka, ataupun menodai kehormatan mereka. Nabi pernah bercerita tentang perbuatan riba. Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya riba ada 30 sekian pintu, ada 30 sekian macam jenis praktek riba. Perbuatan riba dilaknat. Dan riba yang paling kecil, yang paling mendingan prakteknya, tahu dosanya kayak bagaimana kata Rasulullah? Adana riba mithlu ayyankihar rajulu ummah. Dosa riba yang paling ringan, dosanya itu sama seperti dosa orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Terus Nabi berkata, wa inna arbar riba tatawul rajul fi ardi akhihil muslim. Perbuatan riba, praktek riba yang paling tinggi, masuk dalam kategori riba yang paling tinggi adalah seseorang kalau dia membicarakan keburukan muslim lainnya, menodai kehormatan muslim lainnya dengan lisannya. Dia nodai, dia caci, dia maki. Ini dosanya seperti apa? Karena itu jaga lisan kita, sebarkan kebaikan di dunia ini. Ada apa? Kenapa kok kita harus nyaci orang? Kenapa harus memaki orang? Makhluk yang paling terkutuk di muka bumi ini namanya iblis, syaitan, paling terkutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kalau kita menghabiskan waktu kita, kita pegang tasbih, kita bilang syaitan terkutuk, syaitan mal'un, iblis mal'un, kita pegang tasbih, muter 100 kali, manfaat tidak? Dapat pahala? Nggak ada pahalanya. Kenapa nggak habiskan waktu kita untuk zikir, untuk salawat? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasilah, Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Berapa banyak pahala yang kita dapat. Tapi sebagian orang emang mulutnya doyannya ngatain orang. Sebagian orang memang diciptakan oleh Allah Ta'ala isinya keburukan, demennya mengeluarkan yang buruk. Nabi Isa pernah satu kali dia dimaki, dicaci, dikatain orang, dimaki orang. Ketika dicaci, udah selesai itu orang ngatain, Nabi Isa bilang jazakallah khair, terima kasih. Muridnya Nabi Isa berkata, kaum Hawariyin, ya Ruhallah, wahai Nabi kami, kamu dikatain, kok kamu bilang terima kasih? Dikatain, dicaci, kamu bilang terima kasih. Maka dijawab oleh Nabi Isa, ya habis saya mau bilang apa? Dia udah mendermakan apa yang ada di dalam hatinya. Saya dermakan apa yang saya punya. Dia keluarin yang dia punya. Ya kebetulan yang dia punya keburukan, tapi dia kasih sama saya. Dan saya mendermakan yang saya punya. Saya cari di hati saya nggak ada keburukan, adanya kebaikan. Terima kasih. Nah itu yang saya berikan buat dia. Wa kullu ina'in billadhi fihi yamdahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Yang isinya kebaikan, yang keluar dari dia kebaikan. Yang isinya keburukan, yang keluar dari dia keburukan.
Walaupun menyaksikan kebaikan, ngelihat orang majelis, ngelihat orang taat, ngelihat orang sholat, wah itu riya, itu mau dipuji, itu begini, itu bukan karena Allah, itu keliru, itu bid'ah, itu syirik, itu sesat. Ngelihat orang ibadat dia katain, apalagi ngelihat orang maksiat. Yang sholawatan dikatain, apalagi orang yang nyanyi, yang lagu, yang dangdutan. Tapi masalahnya yang diganggu yang sholawat. Sedangkan yang bikin maksiat nggak diganggu, nggak dikatain, nggak dibid'ahkan, tidak disyirikkan. Jadi ngomong-ngomong dia nih sekutu syaitan apa sekutu siapa nih? Yang dimusuhin majelis yang menyebut Allah, yang dikatain majelis yang menyebut Rasulullah, menceritakan tentang para aulia wassalihin. Tapi majelis tempat-tempat maksiat nggak dia maki, nggak dia musuhin. Yang dimusuhin nih majelis kayak begini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada tuh dulu ada sekelompok orang-orang yang ekstrim. Kerjaannya kalau ngelihat orang yang maksiat, yang nggak sejalan dengan dia, apalagi orang-orang non muslim, ayo ledakan, ayo bunuh, ayo culik, tumpahkan darahnya, pasang bom di tempat tersebut untuk menimbulkan kerusuhan. Cari orang-orang tempat-tempat ibadat non muslim, dihancurkan sama dia. Ketemulah mereka dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dialog. Syekh Sya'rawi nanya kepada dia, saya mau nanya, kamu ketika meledakkan tempat-tempat maksiat ataupun membunuhi orang-orang non-muslim, saya mau tanya, orang yang kamu bunuh tuh menurut keyakinan kamu masuk surga atau neraka? Bilang, udah pasti mereka masuk ke dalam api neraka. Nah sekarang saya mau nanya, tahu setan kan iblis? Iblis ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tujuannya masukin manusia ke surga atau masukin manusia ke neraka? Bilang tujuannya iblis memasukkan manusia ke dalam api neraka. Oh, berarti kamu sama iblis sama. Tujuannya ingin masukkan manusia ke dalam api neraka. Sama anteknya iblis juga. Waliyadzubillahi min dzalik. Namun Nabi Muhammad berjuang, bersabar, ngeladenin gangguan orang-orang yang mengganggu Rasulullah dengan kesabaran, dengan rahmat, dengan kasih sayang. 13 tahun sampai mereka yang mengakui hakikat Nabi Muhammad, mengakui kemuliaan Islam, mereka beriman, ridha dan puaslah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya saudara-saudara sekalian, kebaikan, kemuliaan nih dalam agama Islam bukan dalam pakaian, bukan dalam harta, bukan dalam jabatan, bukan dalam kendaraan, bukan dalam harta aset yang kita miliki, bukan di situ kemuliaan. Tapi kemuliaan di dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini. Disebutkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia presiden di masanya, khalifah Amirul Mukminin di masanya. Dia pakai baju, itu bajunya ada tambelan, enggak tanggung-tanggung, tambelannya ada 13 tambelan. Ada yang bilang sampai 16 tambelan. Sebagian tambelan itu sampai ditambal dengan karung. Datang untuk menerima kunci kemenangan dari suatu kota. Satu kota tunduk kepada Islam. Itu pemimpin-pemimpin mereka ingin menyerahkan kunci kekuasaan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Datang ke kampung tersebut Sayyidina Umar, ke negeri tersebut. Ketika sampai di negeri tersebut, maka wakilnya Sayyidina Umar bilang, wahai Amirul Mukminin, pejabat setempat mereka memakai pakaian kebesaran yang dianggap agung oleh orang-orang Romawi. Kamu pakailah pakaian kebesaran ini, jubah mereka yang dianggap agung. Ini adalah baju yang mulia di anggapan mereka. Maka Sayyidina Umar buka pakaiannya, dipakailah itu. Baru pakai sebentar, jalan selangkah dua langkah, akhirnya dilepas lagi. Bawa sini baju rombeng saya, diambil baju rombengnya. Nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Fa in ibtaghaina al-izzata bighairihi adzallana Allah. Kita adalah para kaum yang Allah telah muliakan kita dengan Islam. Kalau kita mau cari kemuliaan dari di luar Islam, mau cari kemuliaan dari harta, mau cari kemuliaan dari masa, mau cari kemuliaan dari dunia, maka Allah Ta'ala akan menghinakan kita. Cukup sebagai suatu kehinaan dengan kita menganggap kemuliaan di luar Islam, kemuliaan dalam dunia, kemuliaan dalam harta ini suatu kehinaan, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala.
bersihkan hati kita, istiqamahlah kita, dan jadilah kita orang yang merdeka sepenuhnya. Jadilah kita pemenang yang sejati, pemenang yang sejati yang taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanglah kita pada malam hari ini dalam majlis, dalam salat, dalam jamaah, dalam istiqamah. Menanglah esok kita dalam tahajud, menanglah kita dalam jamaah subuh. Menanglah kita besok zuhur, menanglah besok kita asar, menanglah kita besok maghrib, menanglah esok saat dicabut nyawa kita, dicabut dalam husnul majlis, dalam salat, dalam jamaah, dalam istiqamah. Menanglah esok kita dalam tahajud, menanglah kita dalam jamaah subuh. Menanglah kita besok zuhur, menanglah besok kita asar, menanglah kita besok maghrib, menanglah esok saat dicabut nyawa kita, dicabut dalam husnul khatimah. Itulah kemenangan yang hakiki, itulah kemenangan yang sebenarnya, itulah pemenang yang sejati yang meninggal dalam husnul khatimah. Minta husnul khatimah kepada Allah Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan husnul khatimah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala menjadikan kita pemenang yang sejati. Allah Ta'ala menjaga bangsa kita, mempersatukan umat Islam, menjaga negeri kita, diberikan kita ilmu dan pemahaman, dijadikan kita orang yang cinta kepada majelis ilmu, cinta kepada majelis zikir, cinta kepada ketaatan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan agar yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, yang punya hajat dikabulkan hajat-hajatnya. Wabil khusus Bapak Bupati kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan afiah, dan juga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada Bapak Wakil Bupati dan juga para guru, para tuan guru, para ulama yang hadir tengah-tengah kita, di tengah-tengah kita akhina Sayyid Bagir bin Mustafa Al-Habsyi dan semua yang hadir tempat ini, semuanya Allah Ta'ala berikan keberkahan. Allah Ta'ala pilih kita untuk mencintai ilmu, mencintai majlis. Allah Ta'ala pilih kita untuk menjadi orang-orang yang taqwa dan istiqamah, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ridha dan anugerahnya dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.